Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kak? Baik. Baik. Ya. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita kembali belajar ya. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang satuan tunggal dan campuran. Nah, silakan siapkan alat tulisnya semua dulu. Siapkan ini ya. Oke, wah. Jadi, selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Nah, bagaimana kabar Kak hari ini? Baik. Nah, baiklah. Pada hari ini kita akan memulai pelajaran. Silakan anakku Aulia memimpin doa temannya untuk berdoa. Marilah kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku paham yang benar. Amin. Nah, baiklah. Ibu akan mengecek kehadiran tak semua. Baru Ulum, Hadir, Bu. Andi Muhammad Alifian, Hadir, Bu. Ripal, Hadir, Bu. Fajar, Hadir, Bu. Fitrian Nasir, Hadir, Bu. Kiki Aprilia, Hadir, Bu. Aulia Julesa, Hadir, Bu. Zahra Septiawan, Hadir, Bu. Indira Fadika, Hadir, Bu. dan Aureli Putri masih sakit ya. Nah, jadi itu teman sudah beberapa hari sakit. Semoga segera diangkat penyakitnya dan dapat belajar kembali bersama kita. Nah, Ibu mau tanya dulu. Tetap ya kelompoknya pada kelompok sebelumnya. Nah, Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu tidak? Ibu memegang apa ini? Air. Ini air pada pembelajaran sebelumnya merupakan benda apa? Benda? Ya, maksudnya benda tunggal. Jadi benda air itu merupakan salah satu benda tunggal. Nah, benda tunggal ketika dicampurkan dengan benda tunggal yang lain akan menjadi benda campuran. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang benda campuran, di mana benda campuran itu terdiri dari dua, campuran homogen dan heterogen. Ada yang sudah tahu apa itu homogen dan heterogen? Ada atau belum? Belum atau ada? Belum ya? Ya, nanti kita akan pelajari. Yang paling penting, anak-anakku sudah paham apa yang dimaksud dengan benda campuran, apa yang dimaksud dengan benda tunggal. Nah, baiklah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anakku mampu mengelompokkan yang mana yang dimaksud dengan campuran homogen, yang mana yang dimaksud dengan campuran heterogen. Nah, kemudian anak-anakku juga mampu membedakan, mampu mengelompokkan apa itu seni rupa terapan, apa itu seni rupa murni. Nah, selain itu anak-anakku juga dapat mengetahui unsur-unsur, ciri-ciri iklan media cetak, serta mampu menemukan informasi yang ada pada iklan media cetak. Nah, baik, itu tadi tujuan pembelajaran kita. Jadi harapan ibu, anak-anakku betul
tampilkan media. Nah, coba. Nah, sebelumnya siapkan dulu alat tulis tak? Sudah? Sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah? Oke. Nah, baiklah. Ibu mau mengetahui dulu pengetahuan dengan memberikan sebuah kasus atau masalah. Jadi silahkan tulis di bukunya pemahaman kalian tentang unsur-unsur. Coba amati itu iklan di atas yang ibu tampilkan. Kemudian tentukan unsur-unsur iklan. Nah, apa sih itu unsur-unsur iklan? Tulis saja yang kalian lihat di sini. Di gambar ini ada apa di situ di gambar? Silahkan tulis, kita. Ada apa saja? Tulis saja. Ada apa di situ? Tulis, ayo, silahkan ditulis. Ada apa di sini? Nah, lihat toh. Apa tulisannya? Apa gambarnya? Nah, begitu namanya kita menganalisis. Terus kita tahu. Sesuai pemahamannya, tidak usah kerjasama dulu. Ibu mau lihat dulu. Nah, nanti kita tahu apakah ya pemahaman kalian, apakah kalian sudah mengerti atau belum. Nah, sudah semua? Oke, lanjut di masalah kedua. Nah, coba lihat. Ada dua buah gambar. Gambar 1 dan gambar 2. Manakah yang homogen? Mana yang heterogen? Di situ sama-sama sirup. Di situ sama-sama gambar sirup. Nah, yang diminta apakah gambar 1 yang homogen? Apakah gambar 2 yang heterogen? Ataukah gambar 2 yang heterohomogen? Nah, coba tulis pakai. Tulis gambar 1 sama dengan apa? Sudah? Sudah ya? Tentukan manakah campuran homogen dan heterogen pada gambar di bawah. Nah, homogen, yang mana homogen? Gambar 1 atau gambar 2? Yang mana heterogen? Gambar 1 atau gambar 2? Oke, sudah. Nah, ada sirup ABC. Perhatikan bedanya, nak. Ada bedanya tidak? ABC dengan sirup yang warna merah. Apa bedanya? Ingat? Tulis saja, tak apa. Yang mana yang tahu? Tadi yang homogen, gambar 1 bu. Heterogen, gambar 2 bu. Oke, selesai. Nanti kita buktikan, tak? Oke, lanjut di kasus ketiga. Masalah yang ketiga. Nah, tentukan gambar yang termasuk karya seni rupa. Yang termasuk karya seni rupa. Ada gambar 1. Ini tentang apa? Ada gambar 2. Apa ini? Apakah termasuk seni rupa atau bukan? Ada gambar 3. Ada gambar 4. Gambar 5. Gambar 6. Nah, tuliskan yang mana yang termasuk seni rupa di situ. Yang gambar yang tampilkan. Gambar berapa saja? Nah, gambar berapa apa saja yang termasuk karya seni rupa? Apakah semuanya? Apakah cuma satu saja?
Nah, coba gambar 1 termasuk seni rupa atau bukan? Seni. Nah, kalau seni rupa tulis gambar 1. Gambar 2 termasuk tidak? Nah, kalau misalnya dia termasuk silakan ditulis. Kalau tidak termasuk, ya tidak usah ditulis. Nah, begitu juga gambar 3. Apakah gambar 3 termasuk? Nah, kalau termasuk silakan ditulis. Kalau tidak, ya tidak perlu ditulis. Oke. Nah, baik. Oke, cukup 3 masalah yang Ibu berikan. Yang pertama tentang unsur-unsur iklan, yang kedua tentang campuran, dan yang ketiga tentang seni rupa. Nah, Ibu akan bagikan bahan ajarnya dulu. Silahkan dibaca berkelompok. Dari bahan ajar ini kalian bisa melihat apakah jawaban yang kalian tulis tadi itu sudah benar atau perlu perbaiki. Bukan salah, tapi belum tepat. Oke, silakan baca dulu bahan ajarnya. Silakan baca. Jangan santai. Di depan sama. Nah, coba baca bahan ajarnya. Ada unsur-unsur iklan di situ. Ada ciri-ciri iklan. Silakan dibaca. Nanti Ibu tanya-tanya tentang unsur-unsur iklan, tentang ciri-ciri iklan. Oke, silakan tulis di buku tak. Nulis di buku tak. Unsur-unsur iklan dan ciri-ciri iklan. Tulis di unsur-unsur iklan, ciri-ciri iklan. Aku cek orang cek gitu. Tulis ini. Ini unsur-unsur ciri-ciri iklan. Unsur iklan apa saja? Ada nama, ada ini ya. Berapa? Ada 7. Nah, tulis di semua, enggak usah tulis semua. Ini saja sampai di titik ini saja. Dulu, ini slogan. Kemudian ini ada nomor teleponnya, ada gambarnya. Ya. Ini dia saya tulis di sini. Semuanya. Iya. Itu yang saya. Tulis nih. Sambil ditulis, sambil dipahami. Oh, diingat-ingat tadi itu jawaban tak. Unsur-unsur iklan yang hari itu dibilang unsur-unsur iklan pale. Oh, ini pale dibilang. Tulis ini ya. Kasih di nomor. Kalau nulis kita kasih di nomor di sini supaya ditahu berapa jumlahnya semua. Supaya rapi juga tulisannya. Ya, bagus toh kalau di nomor. Apa jadi tulisan? Oke, sudah? Belum?
tentang ciri-ciri bahasa iklan. Nah, apa-apa, lakukan sini. Sudah ditulis? Nah, oke, sudah ya? Sudah ya? Sudah. Nah, sekarang lanjut. Tadi kalian sudah menuliskan unsur-unsur iklan. Nah, ada berapa unsur iklan? Angkat tangan yang bisa. Ada berapa unsur iklan? Oke, Aulia, silakan nak. Ada 7. Sebutkan saja nak. Apa salah satunya? Nama produk. Unsur iklan itu harus ada nama produknya. Ada lagi yang bisa sebutkan satu? Oke, Febri. Silakan nak. Apa lagi? Unsur iklan yang kedua. Nomor telepon atau alamat. Harus unsur iklan itu harus ada nomor teleponnya atau alamatnya. Ya, Indira, coba. Ada apa saja unsur iklan yang ada? Keunggulan produk. Harus ada keunggulan produk untuk unsur iklan. Oke, Kiki, silakan nak. Nama tulisan. Harus ada nama produknya. Ya, Papa, itu kan yang dia paham ya. Ternyata dalam iklan itu harus ada nama produknya supaya ditahu iklan apa. Nah, jadi unsur iklan itu ada 7. Ada nama produk, ada slogan atau kata kunci, ada keunggulan produk, ada nomor telepon atau alamat, gambar yang dicantumkan harus menarik, ada harganya, keterangan tambahan atau kalimat penjelas. Nah, ketujuh ini sebaiknya ada di dalam iklan. Namun pun terdapat beberapa iklan yang hanya terdapat 3 atau 4 unsur di dalamnya, tapi itu juga sudah termasuk iklan. Nah, sekarang sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan tentang unsur iklan? Ada? Atau sudah jelas? Sudah ditahu? Sudah? Jawab Ki, sudah atau belum? Sudah ditahu? Sudah. Sudah. Oke, sekarang ciri-ciri iklan. Nah, ciri-ciri iklan yang kalian sudah tuliskan tadi berapa? Berapa ciri-ciri iklan sudah ditulis? 4. Ada 4. Sebutkan satu, Adul. Apa? Bahasanya bersifat informatif. Iya, bahasanya bersifat informatif. Apa itu bersifat informatif? Sahra. Apa Sahra? Yang bersifat informatif. Kalau misalkan Ibu ada yang mau buat iklan baru menggunakan bahasa Malalim, informatif atau tidak? Informatif atau tidak? Tahu itu orang di Jakarta bahasa Malalim? Tidak. Berarti itu tidak informatif.
Informatif artinya dapat dipaham oleh semua orang. Jadi kalau bikin iklan baru ditulis di bahasa Malalim, orang Malalim bisa aja tahu. Tidak nak tahu orang di Jakarta, tidak tahu orang di Makassar. Nah, itu maksudnya informatif. Harus diketahui, bahasa digunakan harus ditahu oleh semua orang. Nah, apa ciri yang kedua tadi? Sarah, coba Sarah. Oh inilah. Coba. Apa ciri yang kedua? Bersifat sugestif. Bersifat sugestif. Bersifat sugestif artinya ada kata-kata mengajak. Nah, ayo beli. Biasanya kan ada penjual gitu kan. Nah, bersifat sugestif atau mempengaruhi supaya beli. Misalnya iklan, pernah lihat iklan ini loh, iklan di televisi tentang Milo. Pernah. Tertarik apa nih bilang? Ayo minum Milo, tulang kuat. Kan begitu tak? Itu kata sugesti supaya kita mau membeli. Mau kami beli Milo deh supaya kuat kak lagi, kuat kak main bola kan begitu tak? Itu namanya kalimat sugestif atau kalimat yang mempengaruhi. Ciri yang ketiga. Oke. Sarah. Tadi sudah komunikatif. Singkat, padat, dan jelas. Apakah iklan kalau misalkan panjang sekali begini bisa ditahu apa isi iklannya? Tidak ya? Kalau misal harus isinya singkat, padat, dan jelas. Oke, sudah dipaham ya tentang unsur-unsur dan ciri-ciri iklan. Sekarang buka kembali bahan ajarnya. Ibu minta tuliskan ciri-ciri karya seni rupa daerah. Tulis di buku tak. Berdasarkan bahan ajar ada ciri-ciri karya seni rupa daerah. Ada berapa di bahan ajar yang ibu berikan? 3. Ada 3. Ya, silakan dituliskan di buku tak. Nanti ibu tanya-tanya lagi. Ada berapa? Ada 3 ya? Ada 3. Kalau bicara pos itu loh. Baru ya, bukan. Apa dia? Mau lihat di sini, mau lihat ya. Ada 3 toh? Sudah ada 2. Tadi sudah dituliskan ciri-ciri seni rupa. Sekarang tulis lagi fungsinya. Ada berapa fungsinya? Ada 2. Ada 2. Nah, ada fungsi apa saja? Fungsi individual. Kemudian fungsi sosial. Fungsi sosialnya yang terbagi ada 4. Tulis lagi fungsinya. Nanti ibu suruh jelaskan satu-satu ya. Di bawah ada di bahan ajar. Nah, semuanya ada di bahan ajar. Jadi silakan lihat. Nah, ini fungsi. Ada fungsi individual, ada fungsi. Ini kan ada. Toh? Ini ada tuh. Budayakan harus saya senang membaca. Membaca apa saja. Jangan malas membaca. Dengan membaca itu
banyak pengetahuan yang bisa diperoleh. Nanti fungsi sosialnya lagi baru terbagi. Oh, sebagai media pendidikan. Bagiannya ini, bagiannya kasih saja satu. Fungsi sosial itu bagiannya satu. Ya, Bu, ditulis juga ini. Iya. Yuk, ada fungsi sosial. Ada fungsi sosial lagi terbagi ada 4. Ya, sudah Mina? Apa yang dimaksud dengan fungsi individu? Berarti dengan menggambar kita bisa berimajinasi. Senang kalau yang suka menggambar dia berimajinasi. Ngomong penggambaran itu fungsi individu untuk hiburan, menghibur diri. Mengekspresikan diri baik duka dan baik marah. Misalkan ada orang mau marah-marah, ada orang yang sedang marah, dia menggambar, gambar perasaan emosinya. Karena dia suka pemandangan, karena senang nih dengan pemandangan, akhirnya dia tuangkan itu kesenangannya di dalam gambar. Itu namanya fungsi. Coba Fajar, berdiri Kina. Berdiri ya. Ada berapa fungsi seni rupa? Ada berapa? 4. Ada yang lain? Coba kalau 4 memang sebutkan apa saja? Sebutkan. Sebagai apa? 1. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai media pendidikan. Sebagai media pendidikan. Apa lagi? Sebagai media komunikasi. Media komunikasi. Apa lagi? Sebagai media keagamaan. Oke, bagus. Nah, coba Indira, ulangi. Fungsi. Ada berapa fungsi seni rupa Indira? 2. Fungsi yang pertama apa? Fungsi individual. Fungsi individual. Fungsi yang kedua apa? Fungsi sosial. Fungsi sosial. Nah, coba Zahra, berdiri Ki. Apa yang dimaksud dengan fungsi individu? Yang lain dengar ya? Apa yang dimaksud dengan fungsi individu? Apa yang dimaksud dengan fungsi individu? Sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan menjelaskan segala sesuatu baik suka, duka, dan marah. Ya, bagus. Nah, fungsi individu adalah sebagai media untuk mengekspresikan perasaan. Nah, itu fungsi individu. Nah, silakan Kiki. Coba Kiki berdiri dulu nak. Kiki. Tadi temannya sudah sebutkan ada 2 fungsi seni rupa. Ada fungsi jenisnya fungsi sosial. Ada berapa itu fungsi sosial? Manfaatnya ada 4. Sebutkan Ki. 1 apa? Sebagai media pendidikan. Sebagai media pendidikan. 2. Sebagai media hiburan. Lanjut. Sebagai media komunikasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua jawaban dari temannya. Nah, oke, baiklah. Ada 3 kegiatan yang akan kalian lakukan. Pertama itu menentukan unsur-unsur iklan yang ada pada LKPD. Kemudian kegiatan kedua adalah nanti kita akan melakukan percobaan tentang homogen dan heterogen. Kemudian yang ketiga kita akan mengelompokkan seni rupa murni, gambar seni rupa murni, dan seni rupa terapan. Jadi yang dilakukan yang pertama adalah kegiatan 1. Silakan dibaca bersama dengan teman kelompoknya.
Itu amatilah gambar apa itu? Coba lihat sini Febri. Gambar apa ini? Gambar apa ini? Iklan tentang apa? Sabun lupo. Kalau ini iklan tentang apa? Sabun Sunlight. Sudah ditahu toh gambarnya, gambar iklan 1 dan iklan 2. Nah, sekarang unsur-unsur iklan dan ciri-ciri iklan. Tulis unsur-unsurnya iklan 1 ini. Lupo isinya di sini, Sunlight isinya di bawah. Unsur-unsur iklan yang ada di sini apa saja? Ada apanya? Apakah ada judulnya? Apakah ada nama produknya? Tulis lagi nama produk ada. Apanya lagi? Berdasarkan unsur-unsur iklan tadi. Mana unsur-unsur iklan? Nah, lihat ini unsur-unsur iklannya. Ada nama produk. Kalau ada. Tulis lagi nama produk sama dengan apa nama produknya. Ada lagi. Ada slogannya. Ada. Tulis lagi slogannya apa. Kemudian ciri-cirinya di sebelah sini. Lagi ini ada contohnya, contoh pengerjaannya, judul. Oh, ada ini kan contohnya toh. Nah, ini yang kalian kerja. Kalau ciri-cirinya, apa ciri-cirinya? Ini harus bersifat apa yang ada. Tulis lagi cepat ya. Dibuka. Sudah? Lihat di sini unsur-unsur iklan 1. Ini gambar apa ini? Iklan tentang sabun lupo. Kalau ini? Ini iklan lupo, di sini isinya. Ini Sunlight, di sini isinya. Unsur-unsur yang ada di iklan kayak gini. Ini kan contohnya iklan 1. Ada judulnya, ada payung lukis. Ada gambarnya yang menarik, gambar apa? Lihat di sini. Unsur ada judulnya? Apa judulnya? Ada gambar yang menarik? Tulis lagi gambar yang menariknya apa? Ada kalimat iklannya? Ada. Yang mana kalimat iklannya? Dan seterusnya. Sama dengan ini. Ada judulnya? Ada. Ada kata-kata iklannya? Ada. Ada gambar yang menarik? Tuliskan di sini. Apa gambar yang menarik? Begitu. Oke. Ini. Nah. Ini lagi. Tulis di ini. Ini unsur. Kalau ini iklan tentang apa? Sunlight ini di sini disimpan. Ini kunci. Nah, di sini diminta unsur. Nah, lihat di ini perhatikan apakah ada nama produknya ini iklan? Ada. Kalau ada kasih apa nama produknya? Ada tidak bahasa iklannya? Ada atau tidak? Ada. Ada tidak gambar yang menarik? Ada. Tulis lagi gambar yang menariknya apa? Gambar yang kalimat iklannya apa? Sama dengan ini. Di sini juga tulis nama produknya apa? Oke, dipahami? Terus lagi diskusi di sama teman tak. Jangan kerja sendiri ya. Jangan kerja sendiri. Tidak apa-apa, langsung tulis di sini saja. Tidak apa-apa. Lihat nggak? Kalau ada begitu, ada kita lihat sini. Ada apa namanya? Sama-sama sini dekat di sini supaya dia tahu ini betul dikit. Tidak perlu berdiri. Apa lagi unsur-unsur iklan tadi itu? Slogan atau kata. Ada tidak? Ada slogannya tidak? Apa slogannya? Yang di situ? Apa bacanya itu? Tidak usah tulis slogan. Langsung apa nama anunya? Apa nama itunya? Apa slogannya di situ? Yang bisa kalian dapat? Ya, tulis lagi. Begitu. Mana ini? Sudah? Pahami? Oke. Kumpulan bentuknya itu apa di situ dalam makan? Oke deh. Ya, semangat kita bersama teman-temannya. Jangan kamu geser-geser ke sini supaya yang tidak menulis bisa yang bercatat di bukunya. Supaya ada catatan di buku. Ada gambar yang menarik.
ciri-ciri iklan, serta menemukan informasi pada paparan iklan, menemukan isi dari paparan iklan. Sekarang kita akan melakukan percobaan. Tetapi sebelum kita melakukan percobaan, silakan perhatikan dulu video yang Ibu tampilkan. Setelah melihat video, nah nanti kita akan melakukan percobaan. Oke? Ya, Bu. Baik, Ibu akan tampilkan videonya. Silakan disimak baik-baik. Jangan kiri, Bunda. Pada kesempatan ini kita akan melakukan cek apa ya? Tentunya ini sesuai dengan materi pelajaran kelas 5 di tema 9 yaitu tentang materi. Pasti adik-adik sudah tahu apa ya? Belajar juga. Nanti kita akan membuktikan. Ya, akan kita bahas dulu kalau materi itu dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan juga campuran. Zat tunggal itu sendiri zat yang hanya terdiri atas satu zat, jadi dia tidak belum dicampur belum bergabung dengan yang lainnya. Sedangkan biotunggal itu terdiri atas beberapa zat tunggal. Oke, langsung saja. Gelas-gelas yang tersedia. Ya, jadi dia akan mengisi gelas itu dengan air. Isinya sudah ada isi kopi, ada gula, itu kemudian nanti kita akan mencampurkan. Nah, kita lanjut videonya. Perhatikan baik-baik cara pencampurannya supaya nanti ketika anak-anak melakukannya sendiri bisa sesuai dan bisa memperoleh hasil yang baik dan benar. Nah, lanjut. Ini kan beberapa zat tunggal. Zat tunggal minyak, gula, garam, susu, dan juga nanti air ini akan kita masukkan ke dalam zat tunggal ini. Jadi kita gabung, maka mereka nanti akan menjadi campuran. Oke, kita Kembali lagi Ibu jelaskan. Melakukan melakukan campuran, otomatis yang dicampur adalah zat tunggal yang satu dengan zat tunggal yang lainnya. Contoh, zat tunggal yang satu air, zat tunggal yang kedua gula. Jadi ada dua zat tunggal. Kalau dicampur jadilah zat campuran, yaitu campuran air dan gula. Oke? Jadi ingat, campuran itu terdiri atas dua jenis zat tunggal. Kalau air dengan gula berarti zat tunggalnya air dan gula. Dia masukkan air. nanti kita akan melihat Dalam gelas. campuran-campuran ini mana yang menyatu dan mana yang tidak menyatu. Perlu adik ketahui yang menyatu itu namanya campuran homogen. Sedangkan yang masih terlihat campurannya itu campuran heterogen. Oke, kita lihat. Ibu lagi. Yang menyatu disebut campuran apa tadi? Homogen. Homogen. Yang tidak menyatu campuran heterogen. Oke, jadi ada dua, campuran homogen dan heterogen. Oke, lanjut. Aduk. Aduk, lihat. Jadi isi air diaduk. Banyak tadi ya. Nanti akan dilihat. Oke. Sudah. Ini campuran susu dengan air bisa dicampur sempurna juga. Sedangkan ini minyak dan pasir ternyata tidak ada. Dua gelas ini kita menyebutnya campuran heterogen. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lakukan percobaan? Ada? Ada sudah jelas? Tidak sabar mau mencampur? Tidak sabar mau mencampur? Nah, oke, baiklah. Silakan. Silakan apa dulu? Silakan berdiri di mejanya
Simpan di sini kembali. Nah, ingat campuran apa? Ini lagi. Ini kan terlalu banyak. Sedikit mau di bawahnya setengah. Ini Bu. Robekkan saja. Ini. Ya. Robekkan saja. Awas minyak itu awas kena bajumu. Nah, sudah masuk garamnya. Oke, isi semua airnya sampai terisi semua. Ya, masuk nih, kasih masuk semua. Belum. Iya, belum. Buka ini. Ya, Satu orang pegang LKPD. Satu orang ini kasih sini sampah tak? Sampah. Sini sampahnya. Awas tumpah. Oke, Kiki ambil LKPD-nya. Masing-masing ambil LKPD-nya, kemudian tuliskan hasil pengamatannya di LKPD. Ada di lembaran belakang itu. Di sini, ini. Ya. Ini. Sini toh. Tulis K1 nanti. Silakan diaduk. Aduk. Oke, sudah. Lanjut lagi. Terakhir minyaknya mau aduk nak, karena nak pindah itu semua. Gigi. Aduk ya. Pindah mi karena enggak apa-apa. Sudah diaduk. Ini lagi ini juga. Ingat nah, ini tadi apa ini? Garam. Ini gula. Ini. Ini sampahnya. Satu, bilang kakak, satu kurangmu yang jalan terus. Oke, sudah. Sudah? Sudah dilakukan. Yang mana yang tercampur sempurna dengan yang tidak tercampur? Pindahkan Ki. Oke. Ada lagi? Biar aduk lagi. Tercampur sempurna ini. Tercampur sempurna atau tidak? Garam disimpan di sini. Bisa Ki. Karena sudah terpisah, yang tercampur sempurna apa namanya? Yang tercampur tidak sempurna apa namanya? Tulis Miki di sini. Tulis Miki sama teman-teman. Sudah tadi dikelompokkan. Awas tumpah, takut kalau tumpah. Apa dikasih? Sudah Mi diaduk, sudah simpan. Tulis Miki di sini. Yang mana dulu mau kita tulis? Ini. Air dengan apa ini? Air dengan minyak. Tulis lagi air dan minyak. Bila air tambah minyak, begitu ya. Air tambah minyak. Checklist Ki, dia masuk di homogen atau heterogen? Heterogen. Oke, bagus. Silakan lanjutkan nak. Bisa Mi dipahami? Oke, kalau yang ini ya. Ambil LKPD tak? LKPD. Iya, LKPD. Saya PD. Ini lembar. Ini. Ini tuh apa nih? Yang ini. Campur lah. Sudah? Langsung minta. Sudah Mi diaduk semua? Sudah diaduk semua? LKPD itu mana? Tidak apa-apa. Aduk saja. Oke. Kasih minyak. Pertesa. Makan airnya. Mana nih airnya ini? Oh itu. Silakan. Cek Dira. Sudah Mina, itu di sana sudah kerja laporan nah. Itu sana sudah kerja laporan. Tulis Maki juga itu. Bu, kita ada
sini. Silakan aduk semua, aduk semua, aduk. Aduk semua, iya. Arul ambil pulpen baru kerja itunya. Oke, dilangkah terakhir. Sudah semua, oke. Nah, silakan. Oke, sudah dah. Ini anunya, ini lembarnya. Nah, sini Ki. Fajar. Ah, pisahkan yang mana yang tercampur sempurna dan yang mana yang tidak. Pisah Ki. Satu orang dulu, satu orang mau yang sempurna, yang tidak sempurna. Mana lagi yang tidak sempurna? Mana lagi? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Sempurna. Mana lagi yang tidak sempurna? Mana lagi yang tidak sempurna? Elisa Leleko. Mana yang sempurna? Itu kan tidak lagi kayak coba buka sampai pasti tidak ada. Jambi karena mau garam dan air. Sudah ada berapa? Kalau yang tanya dulu. Kalau yang sempurna itu campuran apa namanya? Homogen. Kalau yang tidak sempurna heterogen. Tulis begini di sini. Kali ini dulu. Air tambah kopi. Checklist apakah dia homogen atau heterogen? Coba. Apa, Bu? Air tambah, tulis tanda tambah saja air. Air. Baru tambah. Gimana? Tapi di sini tambah kopi. Jangan yang dilihat ke sesuai pengamatan tak ada apa kita. Mana yang tercampur? Ini kan dulu bisa dibedakan. Kayak salah-salah. Ini masih ada ampasnya. Ini juga ada ampasnya di bawah. Ini ada turun barangnya. Ini tercampur lagi. Tapi lah, itu nanti tidak nanti ada aduk. Silakan tulis nanti bereskan. Kembali ke mejanya, tulis di sini apa judulnya? Campuran homogen dan heterogen. Apa tujuan? Membuktikan campuran homogen dan heterogen. Alat dan bahan apa saja? Air, apa tak? Sebut ini semua air. Baru apa lagi campurannya? Baru tulis langkah-langkahnya di apa tadi pertama? Siapkan gelas sama sendok, isi air, masukkan ini bahan-bahan ke anu, kemudian diaduk. Begitu kan langkah-langkahnya tadi dikerja, tulis di sini. Diskusikan. Kuliah cara bekerja bagaimana? Tulis judulnya. Campuran homogen dan heterogen. Sudah gini. Sudah. Air tambah ini air tambah minyak gimana? Ya, oke. Apalagi? Kasih pindah begini. Ini kan air tambah kopi sudah. Air tambah susu sudah. Air tambah minyak sudah. Apalagi baru pilih tulis? Air tambah. Kenapa sudah di checklist memang homogen lah? Air tambah sirup. Checklist memang di kolom darahnya. Iya, air tambah kopi di mana? Lihat dulu. Sahra mana Sahra? Checklist di air tambah kopi homogen atau heterogen? Kami aku latih. Checklist di heterogen. Air tambah gula. Diskusikan sama-samanya. Apa ini? Apa sih dia ajak ke Isoi? Gula ini gula. Kamu di kamar, ditekan na pagi. Air gula garam. Ini lagi. Air sama apa? Gula kasih. Pasir itu bukan gula pasir. Balik ke mejanya. Tulis di judul. Baru tujuannya membuktikan campuran homogen dan heterogen. Alat dan bahan apa saja alat sama bahan pakai? Air, gelas, sendok, apalagi minyak, gula, garam, kopi, itu semua alat dan bahannya. Kemudian langkah-langkahnya tadi apa dulu bikin? Di apa
Sampai sini. Mana masker tak itu? Pakai masker tak? Nah, sekarang sudah selesai prakteknya? Sudah ditahu bedakan mana homogen, mana heterogen? Sudah? Nah, kalau homogen berarti tercampur sempurna. Kalau heterogen berarti tidak sempurna. Oke, bagus. Nah, kita lanjut. Ibu akan membagikan kertas karton. Silakan bekerja secara berkelompok. Secara berkelompok kalian menempelkan manakah yang termasuk seni terapan dan seni rupa murni. Untuk referensinya ada di bahan ajar tadi Ibu bagikan. Coba buka bahan ajarnya paling belakang. Coba buka bahan ajarnya. Paling belakang, balik saja. Nah, ada di situ seni rupa terapan dan seni rupa murni. Tugasnya adalah, coba sebutkan dulu, ada berapa seni rupa terapan? Seni rupa terapan apa saja contohnya? Batik, apa lagi? Ukir kayu, apa lagi? Iya. Nah, kalau seni rupa murni, ada apa saja contohnya? Batu. Oke, bisa dipaham? Sudah bisa? Nah, coba Arul, sebutkan kembali yang termasuk seni rupa murni. Apa Arul? Seni rupa murni contohnya? Iya. Lukisan, Sama apa lagi? patung, Kemudian, kalau Febri, coba Febri, apa saja yang termasuk seni rupa terapan Febri? Ada batik, ada apa lagi? Apa lagi? Ukir kayu, apa lagi? Lanjut di sini. Pian, apa pian? Ukir kayu, gerabah, apa grafis, apa lagi? Fotografi dan oke. Jadi mengelompokkan manakah yang termasuk seni rupa murni dan mana yang termasuk seni rupa terapan. Ibu akan bagikan gambar. Nah, silakan. Kerjasama ya, kerjasama. Jangan kerja sendiri-sendiri. Silakan ditempel. Diaturnya serapi mungkin. Dan caranya supaya cepat, atur dulu. Seni rupa murni, seni rupa terapan. Ini mungkin ini di sini. Mana di sini yang tadi kan sudah ada batu sama lukisan. Mana batu sama lukisan? Baca. Nah, ini aku tuai. enggak lagi kan masih di sini. Ada di sini. Silakan. Jago di sini. Di sini mau dia bilang sudah kau pahami. Kalau sudah ditempel, kan nanti kita lihat apakah sudah benar atau tidak. Nah, tulis begini itu namanya nah, apa yang dinamanya? Nah, saya mau melihat, oke? Nah, silakan buang tempel juga. Tempel juga. Lihat nih. Kalau mau cepat selesai, semuanya kerja. Jangan satu orang.
Kalau mau cepat selesai kerja semua. Nah, habis itu kau Amelia. Satu orang. Dia pukul dia ini. Kedua itu saya lupa terapan. Saya lupa ini sama ini. Baru itu termasuk ini. Tempel dikit. Tempel dikit. Febri, tidak usah ragu-ragu. Tidak tahu itu gambar apa kok? Apa? Itu apa? Nah, pokoknya tempel saja. Pokoknya kreativitasnya. Bagaimana? Kalau saya ini tempel. Tempel dulu judulnya. Oh, semuanya. Di bawah. Iya. Tempel dulu. Biar tidak menutupi. Yang berkira-kira belum pasti. Berhenti ini karena Hmm. Mama bilang lebih indah supaya tak Itu udah 3. Oke, sudah Mina. Sudah, Bu. Sesi kaki sudah Ibu indah sedikit jadi kelihatan. Iya. Berhenti dulu itu. Perhatian. Iya. Zoom bisa aja Bu Indah. Iya sini beli. Hasil kesimpulan tentang paparan iklan tadi di LKPD. Ini hasilnya. Tuh baca apa dulu ini. Apa lagi namanya? Tulis dulu ini dan Ibu bacakan di depan. Ini mau kau mau bikin. Ini. Ini informasi dari iklan. Tulis di LKPD. Mana itu LKPD? Yang lain tulis semua di LKPD-nya. Boleh. Oke, duduk. Silakan duduk. Tiga beri. Duduk bikin dulu. Oke? Nah, lanjut. Oke. Nah, baiklah anak-anak. Tadi kita sudah menyusun LKPD tentang unsur-unsur iklan, ciri-ciri iklan, dan informasi apa yang disampaikan iklan. Yang kedua tadi sudah melakukan sampai campuran homogen dan heterogen. Nah, yang ketiga lagi kita mengelompokkan seni murni dan terapan. Nah, harus sekarang Ibu minta masing-masing kelompok untuk tampil menampilkan. Yang pertama adalah informasi apa yang diperoleh tentang paparan iklan. Nah, Ibu berikan kesempatan kelompok kuning dulu. Silakan maju ke mana? Mana kelompok kuning? Depan kuning tangannya. Yang lain perhatikan nah, baca juga itu apakah sama atau tidak sama. Nah, silakan. Jadi silakan baca. Kasih besar suaranya. Nah, Informasi yang diperoleh menggunakan sabun membuat anak bisa terhindar dari kuman setiap hari. kasih letter kita baca. Iklan yang kedua. Dengan menggunakan sabun kita bisa menyajikan sayur agar terhindar dari pestisida dan lemak. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Wah, boleh. Nah, itulah tadi semua informasi yang disampaikan oleh paparan iklan. Nah, ada di sini ya. Nah, di sini
campuran homogen dan heterogen. 1, ini dibaca air tambah kopi, campuran heterogen. Yang lain selesaikan ya dengan jawabannya. Hasil. Tenang. Kasih baca yang lain, coba perhatian. Dengar difokus, dengar terus, tak fokus ke urusan. Oke, silakan dibaca. Air tambah kopi tidak tercampur rata. Air tambah susu dicampur rata. Disebut campuran apa? Air tambah minyak tidak tercampur rata. Air tambah garam tercampur rata. Air tambah pasir tidak tercampur rata. Air tambah garam tercampur rata. Air tambah beras tidak tercampur rata. Air tambah gula tercampur rata. Oke, jadi kesimpulannya apa saja yang termasuk campuran homogen? Nah, baca di situ. Yang termasuk campuran homogen apa saja? Susu, Air tambah susu. air tambah susu, Ya. air tambah sirup, Iya. air tambah garam, Iya. air tambah minyak. Oke. Dan yang termasuk campuran heterogen apa saja? Air tambah kopi, Iya. air tambah minyak, Jadi tambah pasir. Ulangi. Jadi yang termasuk campuran homogen apa saja? Air tambah susu, air tambah sirup, Ya. air tambah garam, air tambah Oke. Yang termasuk campuran homogen apa saja? air tambah kopi, air tambah minyak, air tambah pasir. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, itulah tadi pembacaan hasil pengamatan dapur. Nggak mau buka beres sendiri bu. Kedengaran suara di rekaman. Kenapa kita mau kerja sama nak? Ngali itu nanti orang yang rekaman tak? Ngali nanti orang lain. Iya. Nah, nonton nanti orang dia mau rekaman tak? Oh begini jepal siswanya ngali. Oke, ulangi. Wih, habis memori bagaimana ini bu? Memori internal hampir habis dan kinerja. Bagaimana ini dia kamu jago tuh yang mana? Oke atau bagaimana? Oke saja. Oke saja. Berhenti nih. Stop nih. Stop nih. 3. Nah, tadi sampai pembahasan tentang campuran homogen dan heterogen. Sekarang kita akan tampilkan lagi teman kelompoknya untuk menampilkan pengelompokan seni rupa dan seni rupa murni dan seni rupa terapan. Silakan kelompok merah. Coba ya. Nah, sini coba ya. Nah, ini yang besar-besar suaranya. Mana sih pertama? Tambahkan. Mana sih pertama kembali dan sudah ini itu teman. Nampak merasa diri. 3. Seni rupa murni yaitu ada lukisan dan patung. Seni rupa terapan yaitu gerabah, grafis, fotografi, via batik, dan ukir kayu. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. 3. Nah, tadi di kegiatan awal ada masalahnya. Di kegiatan selanjutnya sudah dilihat, sudah dikerjakan. Pastinya sudah mengerti ya. Nah, ini pembuktiannya tadi apakah sudah benar atau salah. Nah, payung lukis ada judulnya payung lukis. Ada gambar menariknya seorang perempuan yang sedang melukis. Kalimat iklannya kerajinan khas Tasikmalaya, keunggulan produknya khas dari Jawa Barat. Ada yang seperti itu? Ada. Tepuk tangan dulu untuk semua. Ada ya? Nah, selanjutnya yang kedua, campuran ini
yang berwarna merah. Ada homogen, ini heterogen. Pertanyaannya, kenapa ini homogen, ini heterogen sedangkan sama-sama sirup? Homogennya di sini adalah air dengan sirup. Sedangkan di sini heterogennya itu adalah air, sirup dan es batu. Lihat, ada tercampur es batu dengan sirup? Tercampur es batu dengan sirup? Tidak, berarti kalau tidak tercampur berarti dia heterogen. Oke, tepuk tangan dulu semua. Yang seperti kita, sama-sama sirup, tetapi ternyata ada homogen, ada heterogen. Sirupnya ini karena dia cuma air dan sirup, berarti tercampur sempurna homogen. Kalau heterogen, sirupnya ini dengan es batunya tidak tercampur, sehingga dia menjadikannya heterogen. Oke, baik. Nah, pembuktian yang ketiga yang termasuk seni rupa. Ada gambar 1, coba ke semua punya. Ada gambar 1, gambar 3 dan gambar 5. Inilah termasuk seni rupa. Yang gambar 2 itu bukan, karena dia makanan. Gambar ketiga juga bukan, karena gambar berwarna. Yang keempat, yang kelima, yang keempat itu, yang keenam, itu bukan kok, karena gambar pizza makanan. Oke? Oke deh. Nah, ini tadi unsur-unsur iklan. Unsur iklan untuk sabun Nuvo. Ada judulnya, judul sabun Nuvo. Gambar menarik, gambar anak yang beraktivitas. Kak Seto itu pemerhati anak. Kalimat iklannya, ciptakan hari-hari tanpa kuman. Keunggulan produknya 99% kuman mati. Ada di situ bacanya double strike. Kemudian untuk sunlight, judulnya sunlight, gambar menariknya gambar buah dan sayur segar. Kalimat iklannya, bersihkan lemak bandel dan pestisida pada sayur dan buah. Keunggulan produknya adalah dengan daya 100 jeruk nipis, garam mineral dan white cream. Nah, ini tadi ciri-cirinya. Ciri-cirinya sama. Bahasanya bersifat informatif, sugestif, komunikatif, singkat, padat, dan jelas. Ada juga informasinya sudah dibacakan tadi. Nah, hasil dari tadi percobaannya ada campuran homogen itu air dan gula, air dan garam, air dan susu, air dan sirup. Kemudian campuran heterogen, air dan beras, air dan pasir, air dan minyak, air dan kopi. Benar semua jawabannya? Benar. Oke, tepuk tangan. Percobaannya ini lagi, seni rupa murni. Nah, seni rupa murni ada 2, ada lukisan dan patung. Ada nih gambarnya. Untuk seni rupa terapan, nah ada gerabah, ada grafis, ada riang, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu membagikan dulu soal evaluasinya. Silakan simpan, bersihkan buku dulu itu, pos dulu itu. 3. Nah, baiklah, Ibu akan bagikan soal evaluasi. Bekerja sendiri-sendiri, tidak boleh bekerja sama. Silakan tulis nama di kolom nama, kemudian dikerja. Tulis Me, tulis nama tak semua. Lepas dulu dia nama langsung. Sudah selesai semua? Sini kumpul sama ibu. Antri yang berkenan. Duduk langsung kita ulang tempatnya. Ada yang kerja. Baik, ini aku pada. Sudah di pos? Nah, 3. baiklah, karena sudah selesai semua ulangan. Nah, baiklah, sebelum Ibu menutup pelajaran kita, mari kita bersama-sama simpulkan pelajaran yang sudah dipelajari tadi. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, unsur-unsur iklan. Unsur-unsur
Tiga. Nah, apa ciri-ciri iklan? Ciri-ciri bahasa iklan. Satu apa? Bersifat komunikatif. Dua, sugestif. Apa lagi? Singkat, padat, dan jelas. Apa lagi? Apa lagi? Info. Informatif. Oke. Nah, kemudian campuran homogen dan heterogen. Yang termasuk campuran homogen apa saja? Air dan susu. Air dan sirup. Kalau yang termasuk campuran heterogen apa? Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk semua. Satu lagi. Yang termasuk seni rupa murni apa? Satu. Patung. Apa lagi? Kalau yang termasuk seni rupa terapan? Grafis. Fotografi, ukir kayu. Apa lagi? Iya. Apa lagi? Batik. Oke, tepuk tangan untuk semua. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan? Senang? Baiklah, alhamdulillah. Kalau anak-anakku bagaimana? Sudah dipahami semua? Gampang dipahami pelajarannya? Ya. Kemudian pembelajaran kita selanjutnya masih di pembelajaran 9 subtema 3 pembelajaran ketiga. Jadi mungkin sekian pembelajaran dari Ibu. Silahkan anakku Zahra pimpin doa temannya untuk berdoa, baca surah Al-Fatihah. Silakan nak pimpin teman-teman. Kasih besar suara tak? Kasih besar suara tak lagi? Tiga. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Tiga. Marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sekian dari Ibu. Tetap belajar di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Hati-hati kalau pulang di rumah, jalan di sebelah kiri. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.